Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi pada hari ini? Semoga kabarnya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat edukasi bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan. Pembahasan kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang bleaching gigi. Memiliki gigi yang rapi, putih, sehat tentunya dambaan semua orang. Saat ini banyak masyarakat yang ingin memutihkan giginya agar terlihat menarik dan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bleaching gigi atau memutihkan gigi merupakan salah satu tren masa kini. Namun tahukah sahabat edukasi tentang teknik bleaching gigi ini? Mari kita bertanya informasinya dengan pakar kita pada hari ini. Telah hadir bersama kita yaitu Dokter Cantik Dr. Gigi Ayah Hamida, spesialis konservasi gigi. Beliau adalah salah satu dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabarnya pasti baik ya dok? Alhamdulillah sehat. Terpancar dari auranya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah dok, langsung saja ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang amankah memutihkan gigi dengan teknik bleaching gigi ya. Nah, ini pertanyaan pertama dok, sesuai dengan judulnya, apakah tindakan bleaching itu aman dilakukan? Silakan dok. Ya, bleaching ini sudah menjadi tren, menjadi fenomena. Apakah aman selama kita tidak berlebihan? Karena segala sesuatu yang berlebihan pasti ujungnya tidak aman. Tidak baik. Nah, selama dilakukan dalam kondisi klinis yang sesuai dengan indikasinya, kemudian di bawah pemantauan, di bawah profesional yaitu dokter gigi, insya Allah aman ya. Baik dokter. Nah, berarti dari segi keamanannya aman dokter ya. Kira-kira apa saja indikasinya dok sehingga dilakukan bleaching? Ya, untuk bleaching itu sendiri seperti semua orang tahu, bleaching itu adalah suatu teknik yang dilakukan dokter gigi untuk memutihkan gigi. Nah, ketika kita berbicara memutihkan, artinya sudah ada perubahan warna pada gigi, ada diskolorasi kita bilangnya ya. Jadi indikasinya adalah kita lakukan pada gigi yang mengalami diskolorasi. Nah, diskolorasi itu sendiri ada dua, ada penyebabnya yang dari eksternal, ada yang internal. Nah, kenapa kita jadi membedakan sesuai indikasi? Karena ada kondisi klinis di mana gigi tersebut tidak diindikasikan untuk bleaching. Karena apa? Artinya dia sulit untuk diputihkan gitu. Jadi mungkin kita bisa menawarkan mungkin ada teknik lain. Jadi untuk si tipe diskolorasinya itu sendiri, kalau misalnya penyebabnya eksternal, biasanya lebih ke dari asupan makanan minuman kita, jadi perubahan warna, biasanya pigmennya masih di permukaan luar, itu biasanya lebih mudah. Kalau misalnya internal, biasanya kalau kita perhatikan ada yang karena obat-obatan, ada tetrasiklin yang warnanya udah semakin sampai keabuan, biasanya itu lebih sulit gitu. Bisa, tapi mungkin tidak mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan. Seperti itu. Baik dok. Jadi kan dalam melakukan bleaching gigi ini kan ada persiapan dok ya. Jadi persiapan dan prosedur melakukan tindakan bleaching itu apa aja dok? Yang pertama persiapannya ada dua tahap pasti ya. Kita ada lakukan persiapan sebelum kita tindakan dan prosesnya sendiri gitu. Ketika sebelumnya kita lakukan pemeriksaannya lengkap dalam arti kan kita mengecek dulu kondisi rongga mulut pasien. Nah, rongga mulutnya, penyebab perubahan warnanya apakah sesuai indikasi yang pertama. Kemudian kondisi giginya. Nah, apakah di gigi tersebut ada karang gigi, plak-plak. Nah, yang pasti kita harus membersihkan dulu. Nah, ada pembersihan karang gigi dulu. Terus kita melihat juga jaringan sekitar gigi. Nah, jaringan sekitar, kalau misalnya model tipe pasien yang gusinya berdarah, bengkak, itu mungkin pasti kita harus sembuhkan itu dulu gitu ya. Kemudian selain itu kita harus ngecek ada restorasi lain nggak di gigi pasien, misalnya apa ada lubang gigi atau tambalan gigi. Nah, kemudian ada mahkota gigi biasanya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Kemudian prosesnya biasanya lama ya. Kita mengaplikasikan bahan. Jadi tekniknya itu sendiri dia mengaplikasikan bahan kimia. Biasanya ada yang karbamid peroksida atau hidrogen peroksida yang sering umum dipakai dengan konsentrasi 35-40%. Itu tinggi ya. Nah, jadi harus memang di bawah pantauan kita. Nah, dan itu juga cukup berbahaya. Nah,
pada proses awalnya kita memang mengaplikasikan barrier dulu. Supaya apa? Supaya zat kimia yang tadi itu tidak merembes ke jaringan lunak. Kalau udah kena ke bagian gusi pasti jadinya berbahaya. Nah, makanya dari produk-produknya juga memang dia menyediakan bariernya dulu. Jadi kita lindungi dulu permukaan mulut dari bibir, kita udah pakai isolasinya dulu, kemudian kita pakai barier tepi gusinya supaya tidak merembes, baru aplikasi. Biasanya juga tipe-tipe bahan tertentu kita juga butuh aktivasi cahaya untuk mempercepat. Nah, seperti itu. Nanti di prosesnya dia biasanya untuk satu kali aplikasi tergantung produk, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, seperti itu. Jadi nanti kita cek dulu nih, kita tanyakan dulu nih kepada pasien ya, gimana nih udah sesuai belum, pastinya belum, masih boleh kita aplikasikan lagi. Bisa dia dalam satu kali tindakan boleh 1 sampai 3 kali, seperti itu. Dengan rentang waktu 15 sampai 20 menit tadi, biasanya nanti tercapai warna putih yang tapi terbatas. Nah, jadi jangan ekspektasinya mungkin putih jadi putih banget gimana gitu. Jadi tetap ada batasan ya. Iya. Karena warna dasar gigi itu tidak putih sekali, ya, Dok ya. Tidak putih. Seperti putih tulang begitu, Dok ya. Iya. Baik, Dok. Kira-kira nih kalau kita melakukan bleaching, Dok, bleaching gigi itu rentang usianya dari usia berapakah bisa dilakukan bleaching gigi? Ya, sebenarnya lebih ke kondisi gigi ya. Jadi kita tidak bilang rentang usia. Yang pasti kondisi giginya lebih bagus ya. Pasti gigi permanen. Karena apa? Struktur giginya udah lebih kompleks, udah lebih utuh gitu. Makanya juga kita juga tadi saya tambahkan lagi, kita biasanya lakukan radiografi panoramik untuk mengecek juga permukaan jaringan di dalam gigi. Nah, apakah ada struktur tulangnya yang sudah rusak atau apa di sekeliling giginya juga kita lakukan panoramik. Jadi kalau misalnya kita lakukan pada rentang usia anak-anak biasanya atau gigi permanen yang muda, struktur giginya itu masih lebih tipis. Nah, jadi jaringan pulpa tersebut, jadi kalau giginya itu lapisannya ada enamel, ada dentin, ada pulpa yang banyak bersarafan. Kalau misalnya struktur enamelnya masih tipis, pulpanya masih besar, si bahan tadi pasti lebih mudah merembes, efeknya justru jadi kematian gigi. Nah, jadi efeknya nggak baik. Jadi tetap harus di gigi permanen yang sudah kompleks ya. Baik, Dok. Ini dalam melakukan bleaching itu kan mungkin ada efek sampingnya ya, Dok? Pasti. Ini kami mau tahu nih efek sampingnya dulu nih, apa aja? Yang kita aplikasikan itu bahannya hidrogen peroksida ya. Efeknya itu ketika dalam proses setelahnya efeknya pasti gigi jadi lebih sangat sensitif. Sangat. Ketika proses aja biasanya pasien tuh udah ngilu banget dan setelahnya juga akan terasa gitu. Dan ketika memang kita juga bisa mengatasinya, tapi ya berkala dia pasti akan berkurang ya. Kita bisa aplikasikan potasium nitrat, jadi bisa mengurangi sensitivitas dari ngilunya. Yang kedua adalah mengiritasi gingiva, gusi, nah jaringan sekitar. Kalau misalnya bahan tersebut mengenai permukaan jaringan lunak kita, nah pasti mengiritasi, dia sifatnya aja mengoksidasi. Jadi ketika jaringan keras aja dia bisa angkat, apalagi jaringan lunak ya. Nah, jadi dia pasti dia nanti ketika mengiritasi itu biasanya pasti ada rembesan sedikit ada pasti ya. Nanti kita berubah warna gingivanya. Nah, berubah warna biasanya kita aplikasikan antioksidan sejenis vitamin E gitu, nanti dia akan hilang. Jadi berapa lama, Dok, ada rasa ngilu atau ada rasa perasaan nggak enak di mulut itu biasanya berapa lama? Kalau seminggu pertama itu parah banget, memang sangat ngilu, sangat sensitif. Kalau 1 minggu pertama itu memang pasti ngilu, mau minum makan apapun pasti terasa ngilu, nggak ngapa-ngapain pun juga kita terasa ngilu gitu. Jadi memang efek dari obat, tapi nanti jangka panjangnya insya Allah berkurang ya. Apakah bisa merusak lapisan email gigi kita, Dok? Ya, dengan zat kimia tersebut? Kalau merusak selama dia tidak berlebihan, tidak ya. Nah, cuma dia pasti lebih terbuka dan kemudian kita juga ada aplikasi bahan fluor supaya mengembalikan yang sudah hilang. Nah, gitu. Makanya kan ketika ada yang kita tambahkan pasti ada juga untuk yang menetralkan. Gitu ya. Ini yang terakhir nih, Dok, bleaching gigi pasti
kepingin ya kita kelihatan putih. Jadi sifatnya itu kayak mana dok? Apakah permanen di saat kita melakukan pertama kali tindakan, habis itu permanen? Apakah atau kita harus melakukan secara berulang-ulang bleaching gigi itu? Ya, kalau ditanya permanen, semuanya kembali dia penyebabnya adalah pigmen. Nah, kalau permanen dia tidak permanen. Karena sifat dia memutihkan pun natural. Naturalnya artinya dia tidak bisa putih yang kita bikin, enggak. Jadi dia prosesnya kan mengikuti si gigi itu sendiri gitu. Jadi putihnya pun ada batasan. Nah, kemudian kalau permanen ya tidak. Kembali lagi kita harus menjaga asupan makanan kita nih. Si makanan kita, minuman. Nah, itu kan yang berwarna-berwarna ya pasti dia cepat untuk menguning kembali. Biasanya jadi kita tuh instruksiin ke pasien setelah melakukan bleaching. Setelah bleaching kita mintanya yang bening-bening dulu nih. Nah, jadi jangan, karena dia lagi masih terbuka banget. Jadi kalau misalnya itu nanti justru lebih nempel, masuk warnanya. Gitu. Jadi jenis makanan atau minuman apa aja nih dok yang perlu kita hindari setelah kita lakukan bleaching itu? Ya, jadi kita berusaha mencegah minuman atau makanan penyebab stain kita bilangnya ya. Kopi, teh, ya kan. Kalau makanan buah-buahan. Buah naga merah sekali ya kan, yang mencolok warnanya kunyit kita makanan Aceh nih semuanya kunyit ya kan. Nah itu harus kita hindari dulu seperti itu Kak. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang bleaching gigi. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat edukasi yang telah mengikuti program Tanya Kesehatan pada hari ini. Akhir kata kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin bersama Dr. Aya pamit undur. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.